Oke, halo semuanya. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kita pakai setiap hari, tapi sering banget kita lupakan kekuatannya. Apalagi di bulan yang spesial ini, kita akan ngobrolin soal lisan. Gak kerasa ya, udah hari keempat aja nih. Biasanya di titik ini, semangat awal Ramadan itu mulai jadi rutinitas. Nah, disinilah momen-momen krusialnya dimulai. Kalau soal fisik sih, tubuh kita ini emang luar biasa ya. Perut yang tadinya mungkin rewel, sekarang udah mulai bisa kompromi. Udah mulai terbiasa sama jadwal puasa. Lapar itu bukan lagi musuh besar, tapi ya bagian dari rutinitas. Tapi di luar urusan perut yang bisa kita latih, ada satu hal lain. Ada satu medan perang yang lebih halus, yang sering banget lepas dari kontrol kita. Padahal kita ngerasa udah paling disiplin. Yap, lisan. Omongan kita, kata-kata kita. Inilah arena perjuangan yang sesungguhnya, dan ini yang akan jadi fokus kita. Nah, ini membawa kita ke bagian pertama, perjuangan yang tak terlihat. Aturan dasarnya kita semua udah paham betul lah ya, dari subuh sampai maghrib, kita tahan makan dan minum. Ini bagian puasa yang paling kelihatan, yang paling gampang diukur. Sekarang, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Sambil sibuk nahan lapar dan haus, kita juga secara sadar nahan ucapan kita nggak? Nahan lidah kita? Nah, ini dia intinya. Seringnya pahala puasa kita itu bisa bocor bukan karena kita nggak kuat nahan lapar, tapi justru karena kata-kata yang keluar gitu aja tanpa disaring. Kata-kata yang mungkin nyakitin atau sekedar nggak ada gunanya. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi perbandingannya di bagian kedua. Kata-kata versus rasa lapar. Coba deh lihat perbandingan ini. Ini keren banget. Rasa lapar itu kan sifatnya sementara. Mungkin kerasa banget beberapa jam, tapi begitu buka puasa, ya udah selesai. Besoknya juga udah lupa. Tapi coba bandingkan sama satu kalimat yang tajam, satu kalimat yang nyelekit. Lukanya itu bisa diingat orang bertahun-tahun loh. Ini pengingat yang ngena banget buat kita semua. Buat kita yang ngomong mungkin itu cuma nyeletuk aja, abis itu ya udah lupa. Tapi buat orang yang denger, kata-kata itu bisa jadi sesuatu yang terus kepikiran, diulang-ulang di kepalanya, dan diingat untuk waktu yang lama banget. Dan disinilah salah satu pelajaran paling berharga dari Ramadan. Bulan ini ngelatih kita buat jeda sejenak. Mikir dulu sebelum ngomong. Ramadan ngajarin kita kebijaksanaan untuk nahan diri, buat sadar kalau nggak semua yang ada di pikiran kita itu perlu atau harus diutarakan. Nah, selanjutnya kita bahas dilema yang sering banget kita hadapi, jujur atau bijak. Nah, kan, kalimat ini familiar banget kan? Sering banget kita pakai atau kita dengar kalimat ini jadi semacam tameng, pembenaran setelah kita ngomong sesuatu yang belak-belakan dan mungkin nyakitin perasaan orang. Loh, aku kan cuma jujur. Tapi pertanyaannya jadi begini, emangnya jujur itu harus selalu nyakitin ya? Emangnya nggak ada cara lain gitu buat nyampein kebenaran dengan cara yang lebih baik, yang membangun, bukan malah ngejatohin? Slide ini ngegambarin pergeseran cara pandangnya dengan pas banget. Esensi puasa itu ngajarin kita kalau tujuannya itu bukan cuma jadi yang paling benar dalam sebuah obrolan, tapi tujuannya adalah jadi bijak. Nah, orang bijak itu mikirin timingnya, caranya, dan dampaknya gimana nanti. Selanjutnya, kita akan bahas sebuah konsep yang sering banget disalahpahami, yaitu kekuatan dalam diam. Coba deh kita resapi definisi ini. Diam itu sering banget dianggap sebagai tanda kelemahan atau kekalahan. Padahal, seringkali justru kebalikannya. Diam itu bisa jadi tanda kedewasaan, pilihan sadar untuk nggak ikut-ikutan manjangin masalah yang nggak penting. Dan ini penting banget buat kita ingat ya. Milih untuk diam itu bukan berarti kita kehabisan argumen. Seringnya justru di kepala kita itu udah banyak banget yang mau diomongin, tapi kita milih diam demi menjaga situasi. Itu kan perang melawan ego kita sendiri, melawan keinginan buat jadi yang paling benar. Dan itu butuh kekuatan yang luar biasa. Oke, kita sampai di bagian terakhir dari perenungan kita hari ini, yang merangkum semuanya jadi satu pertanyaan besar. Puasa yang terberat. Sejauh ini kita udah melatih diri nahan lapar. Kita juga mudah-mudahan terus belajar nahan amarah, yang kadang suka kepancing juga kan kalau lagi lapar. Dan sekarang, tantangan puncaknya ada di depan kita. Setelah semua latihan fisik dan emosi itu, bisa nggak kita naik ke level selanjutnya? Bisa nggak kita benar-benar menahan lidah kita supaya nggak melukai perasaan orang lain, sengaja ataupun nggak sengaja? Nah, ini pemikiran penutup yang mau saya tinggalin buat kita renungkan sama-sama. Jangan-jangan di antara semua jenis puasa, yang paling sulit, yang paling butuh kesadaran penuh setiap detiknya adalah puasa dari kata-kata. Gimana menurut kalian?